Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sofarudin. Hari ini kita akan mengukur blok silinder dengan menggunakan mesin 7K. Pertama kita memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu alat mikrometer. Yang kedua jangka sorong. Yang ketiga bor gig. Dan selanjutnya pertama-tama kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk keamanan. Setelah itu kita pasang mini ragu di bangku. Selanjutnya kita pasang. Yang pertama kita menyiapkan alat Mikrometer. Di sini ada mikrometer. Lalu kita pasangkan di ragu mini. Setelah itu kita menggunakan alat jangka sorong untuk mengukur blok silinder. Di sini ada di sini ada pel. Jadi dari sebentar kan bilang main ngawal gitu. Dan hasilnya 80,20. Setelah itu agar kita tidak lupa, kita catat terlebih dahulu. Hasilnya itu 80,20. Setelah itu kita setting mikrometer di angka 80,20 dari hasil pengukuran awal. Bor gig terlebih dahulu. Kita pasang. Lalu jarum kecil kita atur ke angka 1. Lalu dikunci. Setelah itu kita pasang rod ukuran 80. Dan setelah itu kita kalibrasi bor gig menggunakan mikrometer. Ya 3 hasilnya 23. Dan kita akan menulis lagi agar tidak lupa. Kita setting jarum besar ke angka 0. Tangan kanan memegang di atas. 0,20. Setelah itu kita ukur diameter silinder menggunakan bor gig. Yang pertama di sini bagian X, ini bagian Y. Yang harus pertama kita ukur itu bagian X. Lalu kita dijumlahkan dan mengetahui selisihnya. Kalibrasi ulang pun Dikurangi. Harus saya langsung dia. 29 dikurangi 31 0,01. 0,1 makin 28. Ini tidak. Hasilnya 0,29 X1. Yang kedua X2. Ini bikin X2 hasilnya 0,30.
Selanjutnya X3. Selisih yang ovalan. Hasilnya 0,28. Ya, satu. Setelah itu kita catat hasil dari pengukuran sebelumnya, yaitu X1 hasilnya 0,29, X2 hasilnya 0,30, X3 hasilnya 0,28. Selanjutnya kita Diameter silinder ukur bagian Y. Dengan mengetahui diameter Y1 terbesar, hasilnya kita akan mengetahui silinder terbesarnya. Diameter 0,35. Kita akan mengetahui diameter Selanjutnya Y3, Y2. Kita akan mengetahui diameter silinder terbesar yaitu 80,35. Y2 hasilnya dan kita akan mengetahui silinder terbesarnya 0,34. 80,35. Yang kecil di arah Dan hasilnya 0,35. Diameter Setelah itu kita catat hasil pengukuran dari pengukuran sebelumnya. Hasilnya itu Y1 0,35, Y2 0,34, Y3 0,35. Setelah itu kita tambahkan hasil dari pengukuran awal dengan pengukuran diameter silinder. Yang pertama itu X1 tambahkan ini 80,20 ditambah 0,29 hasilnya 80,49. X2 80 di 80,20 ditambah 0,30 hasilnya 80,50. Setelah itu kita ukur celah piston menggunakan jangka sorong, menggunakan tangkai kedalaman. Di bukunya standarnya itu tangkai kedalamannya 41 mm. Kita setting ke 41 mm. Di sini. Setelah itu kita ukur celah piston menggunakan mikrometer. Dan hasilnya itu 80,50. Setelah itu kita lepas. Setelah itu kita catat hasil dari diameter piston, yaitu 80,50. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari diameter silinder terbesar dengan diameter piston. Hasilnya itu 0,05. Setelah itu kita pindahkan pengukuran diameter silinder ke pengukuran keovalan. X1 ke X1, X2 ke X2, X3 ke X3. Hasilnya itu 80,49, X2 80,50, X3 80,48. Selanjutnya bagian pengukuran keovalan yaitu Y1, Y2, Y3 sama seperti tadi, yaitu hasilnya 80,55, Y2 80,54, Y3 80,55. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari pengukuran keovalan, yaitu 0,06, 0,04,
sorry 04 0,07. Setelah itu pengukuran keterusan, hasilnya itu X1 itu 80,49, X1 80,49, Y1 80,55, 80,55. Terus X2 80,50, X3 80,48, Y2 80,54, Y3 80,55. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari pengukuran keterusan, yaitu hasilnya 89. Hasilnya itu 0,01, yang kedua 0,01, yang ketiga 0,01, yang terakhir 0,00. Setelah itu kita rapikan alatnya kembali ke tempat semula. Sini saya akan lanjut ke pengukuran propelan. Pengukuran propelan itu jumlahkan pengukuran diameter awal silinder dengan pengukuran diameter silinder arah aksial posisi X dan Y. Ini hasil pengukuran awal diameter adalah 24,90. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.